Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak bosan ibu mengingatkan kepada kalian tetap jaga kesehatan dengan cara apa? Yaitu satu, misalnya dengan cara olahraga rutin, kemudian dua, mengkonsumsi makanan yang sehat, ketiga, atur pola tidur atau pola makan juga, dan kemudian yang terakhir adalah menggunakan masker dimanapun kalian berada ya. Oke, untuk minggu ini atau hari ini kita akan membahas bab baru ya. Silakan kalian buka di buku PAI-nya, itu ada di bab 5. Pasal 25 itu di halaman 66 ya, dengan judul Masa Kejayaan Islam. Ya, ini sebenarnya babnya agak banyak, jadi Ibu buat per 2 minggu. Ya, jadi untuk sekarang Ibu akan bahas setengahnya, dan minggu selanjutnya Ibu bahas sampai akhir. Itu ya anak-anak. Oke, sudah siap? Kita akan belajar ya. Kita lihat dulu judulnya. Ya, lihat judulnya yaitu tentang perkembangan Islam pada abad pertengahan. Ya, di sini Ibu cantumkan ya tadarus yaitu di Quran ya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 13. Silahkan nanti kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian kalian lihat terjemahannya di Al-Qur'an. Kita akan langsung bahas ke babnya ya, perkembangan Islam pada masa pertengahan. Sekilas tentang dunia Islam pada abad pertengahan. Jadi, periode sejarah Islam itu dibagi menjadi 3. Satu yaitu periode klasik ya. Kurun waktunya antara 650 sampai 1250 Masehi. Ya, ini disebut sebagai masa kemajuan dan keemasan Islam. Yang kedua, periode pertengahan. Ini kurun waktunya sekitar tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan ini disebut dengan masa kemunduran Islam. Ya. Nah, kemudian ada lagi periode modern ya 1800 Masehi sampai sekarang. Begitu ya. Jadi periode sejarah Islam itu dibagi secara umum bagi menjadi 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Selanjutnya, periode klasik ini Ibu nggak terlalu bahas banyak ya, nanti kamu silakan dilihat lagi di halaman 70. Periode klasik, Islam mengalami masa kemajuan dan keemasan. Ya. Nah, ditandai dengan 1, sangat luasnya wilayah kekuasaan Islam yang utuh. 2, adanya integrasi antar wilayah Islam. Dan yang ketiga, adanya kemajuan di bidang ilmu dan sains. Ya. Nah, masa kejayaan Islam atau masa periode klasik yaitu masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik ya. Nah, pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar. Jadi kerajaan pada waktu itu belum terpecah atau terpisah seperti di periode pertengahan ya, yang tadi nanti Ibu jelaskan di sini. Ya, banyaknya kerajaan Islam yang terpisah ya, terpecah belah, tapi kalau di sini ada 2 kerajaan Islam yang besar, yaitu pertama yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut sebagai Daulah Umayyah. Dan yang kedua, kerajaan Abbasiyah yang sering disebut sebagai Daulah Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Itu di masa periode klasik. Kemudian, kemajuan Islam pada masa itu meliputi 1, di bidang politik, kedua, bidang keagamaan, kemudian ekonomi, kemudian juga ilmu bangunan atau arsitektur, kemudian sosial, dan bidang militer juga. Nah, kemudian perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan atau sains, ya. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, kemudian sosial, bidang militer, bahkan kedokteran pun ya. Pada waktu itu Islam dikenal sebagai agama yang memiliki ilmu pengetahuan yang jauh cukup tinggi dibandingkan kebudayaan-kebudayaan lain. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Abbasiyah ini
tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang dipengaruhi dari dalam negeri itu sendiri. Antara lain adalah satu, kenapa kok pada masa klasik Islam bisa berkembang secara pesat? Satu, faktornya itu konsistensi atau istiqomahnya umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Tiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Kemudian empat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dan menggapai kehidupan dunia maupun ukhrawiyahnya. Nah, kemudian faktor eksternalnya apa yang bisa mempengaruhi Islam kok bisa mencapai kejayaan? Satu, yaitu terjadi asimilasi ya atau campuran antara bangsa Arab dan bangsa lain ya yang lebih dahulu kemudian mengalami perkembangan baik dalam ilmu pengetahuan. Ya, berarti itu pun memberikan pengaruh yang cukup luar biasa. Kedua, banyaknya lahir penerjemah-penerjemah pada waktu itu ya, kitab-kitab asing yang dilakukan dengan giat ya sehingga Islam pun tidak tertinggal dalam ilmu pengetahuan baik di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia dan sejarah. Itu sekilas ya Ibu jelaskan tentang periode klasik di masa sejarah Islam. Yang kedua, pada periode pertengahan, Islam mengalami kemunduran. Ditandai dengan apa? Satu, tidak ada kekuasaan Islam yang utuh. Dua, terpecahnya Islam menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah. Kerajaan-kerajaan itu antara lain, kita bahas satu. Ada kerajaan Ottoman di Turki. Kerajaan ini didirikan dan diproklamasikan kemerdekaannya oleh Utsman I dari bangsa Turki Utsmani setelah Sultan Alauddin dari dinasti Saljuk meninggal dunia tahun 1300 Masehi. Nah, kerajaan ini mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II, yaitu kisaran waktu 1451 sampai 1481 Masehi. Dengan menyebarluaskan Islam ke benua Eropa melalui penaklukan benteng Konstantinopel, yaitu ibu kota Romawi Timur. Karena keberhasilannya, maka mendapatkan julukan Al-Fatih atau Sang Penakluk. Ya, ini ketika dirajai oleh Sultan Muhammad II. Kemudian, Kerajaan Ottoman mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I yang bergelar Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Qanuni. Wilayah kekuasaannya yaitu benua Afrika Utara, Mesir, Hejaz, Irak, Armenia, Asia Kecil, Crimea, Balkan, Yunani, Bulgaria, Bosnia, Hongaria, Rumania, sampai batas Sungai Danube dengan 3 lautan yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Nah, setelah Sulaiman Agung meninggal dunia, kerajaan Ottoman Turki mengalami kemunduran sehingga satu demi satu wilayah kekuasaannya melepaskan diri. Ya. Nah, kemudian yang kedua kerajaan di periode pertengahan yaitu kerajaan Monggol di India. Nah, peranan umat Islam India dalam penyebarluasan agama Islam dapat dilihat dari 4 periode. 1. Sebelum kerajaan Islam Monggol kisaran tahun 705 Masehi sampai 1526 Masehi. Kedua, masa kerajaan Monggol. Kemudian yang ketiga, masa penjajahan Inggris, dan yang keempat, negara India sekuler sekarang. Nah, kerajaan Monggol didirikan oleh Jahiruddin Muhammad Babur, keturunan Genghis Khan bangsa Mongol. Pada tahun 1526 Masehi, kerajaan Monggol bersupat di Delhi, India. Ya, jadi India dulu juga banyak ya yang memeluk agama Islam. Kemudian sekarang memang kalau untuk ditanya mayoritasnya tetap mayoritas agama Islam di India tidak menjadi bisa mayoritas, tapi sebagai minoritas karena yang terbesar di sana adalah agama Hindu. Selanjutnya, kerajaan Monggol diperintah secara silih berganti oleh 15 orang raja atau sultan.
Sultan pertama adalah Jahiruddin Muhammad Babur, kemudian sampai sultan terakhir yaitu Sultan Bahadur Shah II, ya. Nah, puncak kejayaan kerajaan Moghul satu itu dirajai atau dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Akbar Shah I, kemudian dua Jahangir atau Nuruddin Muhammad Jahangir, kemudian yang ketiga Shah Jihan, kemudian yang keempat Aurangzeb atau Alamgir, ya. Nah, itu sekilas kerajaan Moghul di India, dan tadi yang Ibu bahas lagi kerajaan Ottoman di Turki, ya. Nah, yang ketiga itu kerajaan Safawi di Persia. Kalau sekarang yang kita kenal sebagai negara Iran, ya. Nah, didirikan oleh Shah Ismail Safawi atau Ismail I pada tahun 907 Hijriah atau 1501 Masehi di Tabriz. Beliau berkuasa pada tahun 1501 Masehi sampai 1524 Masehi, yang wilayah kekuasaannya di sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Utsmani di Turki dan di sebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Islam Monggol di India. Kemudian Kerajaan Safawi mencapai puncak kejayaannya tatkala diperintah oleh Shah Abbas. Beliau berjasa mempersatukan seluruh Persia. Setelah pemerintahan Shah Ismail Safawi berakhir, 17 sultan dinasti Safawi melanjutkan pemerintahannya. Sultan terakhir kerajaan Safawi bernama Sultan Muhammad. Ya. Nah, ini di Persia, ya, atau Iran. Setelah pemerintahan Shah Abbas berakhir, kedudukan kerajaan Safawi menjadi lemah. Hal ini disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan. Selanjutnya, Persia diperintah oleh dinasti Jen, ya, kemudian dinasti Khozar, kemudian dinasti Pahlavi, kemudian sejak tanggal 11 Februari 1979 melalui revolusi Islam yang dipimpin oleh ulama terkenal Ayatullah Khomeini, ya, sistem kerajaan yang telah ribuan tahun berkuasa dihapus, ya, dan diganti dengan sistem republik. Jadi kalau dulu itu, jadi yang menjadi suatu raja itu tidak bisa diganti karena jadi apa ya, sistemnya seumur hidup mungkin. Kalau nggak seumur hidup dia akan berganti kepada keturunannya. Nah, maka waktu itu mulailah dibuatlah revolusi Islam, ya. Maka dibuatlah sistem yang baru, bukan sistem kerajaan yang bisa bertahun ratusan tahun atau ribuan tahun berkuasa, maka digantilah dengan sistem republik atau demokrasi dengan namanya YL Islami Iran atau Republik Islam Iran, dengan presiden pertamanya yaitu Abul Hasan Bani Saud, ya. Nah, kemudian pada waktu kerajaan Islam lemah, sebaliknya bangsa Eropa kuat dan maju, ya, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, bangsa Eropa berusaha menjajah negara lemah, khususnya kerajaan-kerajaan Islam di Asia dan di Afrika dengan membawa 3 misi. Misinya apa? 1. Gold, artinya memperoleh keuntungan besar. Misi ya, negara-negara Eropa tahu kalau misalnya Islam itu sedang mengalami kemunduran, dia masuk dengan membawa misi menjajah negara-negara Islam di Asia dan Afrika. Kemudian misi yang kedua itu glory, adalah dengan mencapai kejayaan di bidang kekuasaan. Yang ketiga gospel, artinya menyebarluaskan agama Kristen. Itulah, ya, kelicikan dari orang-orang Eropa ketika Islam terbalik, ya, ketika Islam mengalami kemunduran, mereka mengalami peningkatan baik di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Nah, itulah dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk masuk ke dalam negara jajahan Islam dan mulailah dia menyebarkan agama Kristen. Nah, kemudian negara yang dijajah kita lihat, ini Ibu udah buatkan tabel, ya. Kemudian negara yang dijajah dan negara penjajahnya, ya. Di antaranya itu negara Islam yang dijajah oleh negara Inggris atau benua Eropa. Satu yaitu Mesir, Jazirah Arab, Yaman, Afghanistan, dan India. Kedua, ya, negara penjajah dari benua Eropa yang menjajah wilayah Islam, yaitu diantaranya Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Lebanon, dan Suriah. Ini dijajah oleh negara Prancis.
Selanjutnya Spanyol pun mempunyai kekuasaan wilayah ya, di antaranya Mindanao atau Filipina Selatan. Kemudian juga Portugal, ya, Belanda dan Inggris juga memiliki wilayah kekuasaan itu di Malaka atau Malaysia. Kemudian Indonesia juga dijajah oleh negara Belanda dan Jepang. Kemudian Rusia menjajah Kaukasia, Armenis, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan, kemudian Uzbekistan, kemudian Bukhara dan Samarkand. Ya, itu diantaranya ya, diantaranya negara-negara yang dijajah oleh benua Eropa. Nah, akibat buruk dari penjajahan bangsa Eropa bagi Islam yaitu umat Islam mengalami kemunduran dan keterbelakangan di bidang politik, ilmu pengetahuan, perekonomian, dan kebudayaan. Ya, ke anak-anak ini sebenarnya slide-nya itu semuanya itu ada sekitar ada 24 ya. Jadi untuk materi ini Ibu batasi saja ya supaya kalian pun paham ya, tidak terlalu banyak materi. Jadi untuk yang sekarang sampai slide nomor 14 ya. Nanti kita lanjutkan di slide 15 yaitu perkembangan ajaran Islam pada masa abad pertengahan seperti apa. Ya, kemudian nanti akhirnya tokoh-tokoh Islam nanti dibahas di minggu depan. Oke, anak-anak untuk materi hari ini cukup sekian dari Ibu dan tugasnya hari ini silakan kalian cukup menuliskan nama ya, kemudian kelas ya, jangan lupa kelas dan silakan Ibu tunggu like-nya ya, kemudian juga karena ini bentuknya Ibu masukkan ke dalam YouTube, jangan lupa kalian subscribe ya YouTube-nya, namanya Muhammad Jalil dan Ibu tunggu like-nya. Jadi untuk tugas hari ini yaitu hanya untuk tugas materi hari ini kalian cukup dengan menuliskan nama lengkap, kemudian kelas, dan jangan lupa Ibu tunggu like-nya dan subscribe-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.